Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis pada Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuliana, di mana saya akan membuka materi ini dengan menjelaskan tentang teknologi informasi menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, teknologi informasi atau dalam bahasa asing dikenal dengan information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengonsumsikan, dan garis miring atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan juga video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya dari komputer pribadi saja, namun juga ada telepon dan juga televisi, serta alat rumah tangga, elektronik, dan juga peranti genggam modern atau yang lebih kita kenal dengan ponsel. Dalam konteks bisnis, Information Technology of America menjelaskan pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel pada tahun 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Leavitt dan Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita menyebutnya dengan teknologi informasi atau TI. Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global, skala besar berbasis pengetahuan, dan lain-lain. Di era informasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan namun menjadi sebuah kebutuhan. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti microblog hingga virtual world juga digunakan dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi lintas budaya ditunjukkan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses komunikasi itu sendiri. Keuntungan menguasai teknologi informasi yaitu kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu yang patut kita syukuri, karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang akan dikerjakan. Namun, tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif. Di antara kemajuan yang telah dicapai tersebut ternyata dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Dan berikut saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai dampak positif dan juga negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ini dalam berbagai bidang, yaitu bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan juga pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dalam bidang sosial, yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar satu tempat dengan satu tempat lainnya. Yang kedua, yaitu dalam bidang pendidikan, yaitu keuntungan yang didapatkan atau dampak positif yang didapatkan yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, informasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pengajar dan juga sang peserta didik berada dalam satu ruangan. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, keuntungan yang didapatkan yaitu semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini, maka membuka peluang lapangan pekerjaan yang besar. Yang kedua, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, dalam bidang pemerintahan, keuntungan yang didapat yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau disebut dengan e-government, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintahan sehingga program yang dirancang oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Setelah menjelaskan keuntungannya, saya akan menjelaskan mengenai kerugiannya, yaitu yang pertama dalam bidang sosial. Kerugian yang didapat yaitu dengan semakin pesatnya teknologi komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Selanjutnya, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang lebih individualis.
kerugian yang dialami dalam bidang pendidikan yaitu kemajuan teknologi informasi akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Selanjutnya, kerugian yang didapat yaitu walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu hal yang ceroboh dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kerugian dalam bidang ekonomi. Kerugian yang dialami yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mempermudah pula transaksi yang dilarang seperti transaksi selundupan dan juga transaksi narkoba. Yang terakhir, dalam bidang pemerintahan, kerugian yang dialami yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem teknologi informasi pada e-government tersebut. Misalnya, contohnya pada kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Cynthia. Ya, terima kasih Ulena. Saya Cynthia Nur Islami akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nomor 1 yaitu otomasi kantor. Otomasi kantor adalah sistem yang menciptakan, menyimpan, memodifikasi, dan mengkomunikasikan informasi bisnis dalam bentuk tertulis, verbal, atau video. Yang kedua itu berbagi informasi dengan karyawan. Para pebisnis menggunakan berbagai alat untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan karyawannya. Kehadiran teknologi informasi telah mengubah persepsi bahwa bekerja harus datang ke kantor. Itu menjadi bahwa bekerja bisa online. Nomor 3, bertukar informasi. Kini surat elektronik menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk berkomunikasi dan bertukar informasi antar karyawan, penyuplai, dan konsumen. Nomor 4, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Beberapa pebisnis profesional masa kini hanya memiliki kantor part-time atau bahkan tidak memiliki kantor sama sekali. Nomor 5, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Teknologi informasi membantu menjembatani jarak dengan membuat beberapa kegiatan seperti mengadakan rapat secara virtual, berbagi dokumen, bertemu dengan mitra bisnis baru. Nomor 6, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan, mengembangkan, serta mengirimkan produk dan jasa kepada konsumen dan mendukungnya dengan informasi penting. Nomor 7 yaitu menghemat biaya. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi dan implementasi. Nomor 8, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Beberapa pegawai kini dapat mengakses suara mereka serta komunikasi elektronik lainnya seperti surat elektronik dan pesan instan melalui satu portal saja. Nomor 9, berinteraksi dengan konsumen. Teknologi informasi dan komunikasi masa kini memudahkan bagi konsumen untuk berinteraksi dengan perusahaan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun yang mereka inginkan. Nomor 10, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk merancang dan membangun serta memelihara hubungan dengan konsumen. Nomor 11, pemasaran. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yang utama adalah dalam hal pemasaran produk atau jasa. 12, mengelola inventaris. Organisasi atau perusahaan kini dapat melakukan pemantauan stok barang dengan menggunakan teknologi informasi untuk memenuhi permintaan konsumen. Nomor 13, manajemen data. Melalui teknologi informasi, perusahaan dapat menyimpan dan memelihara sejumlah data penting secara ekonomis dan memudahkan bagi karyawan untuk mengakses data tersebut apabila diperlukan. Nomor 14, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, ekspansi, dan tingkat produktivitas. Nomor 15, keunggulan kompetitif. Penghematan, perkembangan produk yang sangat cepat, dan perbaikan dalam proses membantu perusahaan memperoleh dan memelihara keuntungan kompetitif dalam pasar. Nomor 16, perbaikan proses.
Sistem perencanaan sumber daya perusahaan memungkinkan para manajer untuk mengkaji ulang penjualan, biaya, serta berbagai kegiatan lainnya melalui perangkat lunak terintegrasi yang umumnya bersifat real-time. 17. Menghemat waktu. Di samping dapat menghemat biaya secara jangka panjang, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis terkait dengan otomasi kantor adalah dapat menghemat waktu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Kristina Effendi. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat mempelajari teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut. Kita dapat mengetahui dan memahami pengertian teknologi informasi. Kita dapat mengetahui dan memahami peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kita dapat mengetahui dan memahami latar belakang penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kita dapat mengetahui dan memahami penggunaan teknologi komunikasi dalam komunikasi bisnis. Demikian ulasan singkat tentang penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang komunikasi bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di sektor bisnis. Bagi dunia bisnis, jejaring telekomunikasi awalnya digunakan seperti halnya jejaring listrik, distribusi air, dan jejaring utilitas lain. Ini merupakan sumber yang penting, tetapi dulu perusahaan memiliki pengaruh yang kecil. Perusahaan-perusahaan memiliki pilihan yang terbatas atas layanan yang diperoleh dari penyediaan layanan yang dikelola secara monopoli. Hari ini, para pengguna korporat meletakkan bersama keseluruhan jejaring di bawah kontrol mereka, memotong pintas jejaring publik sebagian atau sepenuhnya. Deregulation dan teknologi digital baru telah mengizinkan perusahaan untuk secara sadar merancang dan mengoperasikan jejaring telekomunikasi internal dan privat untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka. Apa yang dulunya merupakan biaya untuk menjalankan bisnis, sekarang menjadi sumber keuntungan kompetitif. Perusahaan-perusahaan kecil lebih terbatas kemampuannya untuk mengembangkan jejaring teknologi informasi komunikasi sendiri ataupun untuk menyewa karena besarnya biaya. Ini menjadi pilihan yang ekonomik hanya jika organisasi tersebut cukup besar untuk menimbulkan cukup trafik untuk menghasilkan penghematan. Oleh karena ini, perusahaan-perusahaan global merupakan pihak-pihak yang pertama yang mengadopsi TIC baru. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada TIC mencakup antara lain perusahaan-perusahaan layanan finansial. Pada ruang lingkup yang lebih luas, sebagai contoh, pada ruang lingkup bisnis, kehadiran teknologi informasi mulai disadari dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen TI pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan secara konstan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Membuat keputusan atau decision making. Membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternatif tertentu dari beberapa alternatif. Jadi, membuat keputusan adalah suatu proses memilih antara berbagai macam cara untuk melaksanakan pekerjaan. Semakin berpengalaman dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula kepercayaan diri yang akan semakin berorientasi pada suatu tindakan. Jika seorang wirausaha mampu mengambil suatu keputusan dalam batas-batas waktu yang masuk akal, maka ia mampu mengambil suatu keputusan yang menguntungkan sehingga sewaktu-waktu muncul pada peluang-peluang bisnis. Faktor dan pertimbangan membuat keputusan. Dalam mengelola bisnisnya, para wirausaha harus membuat keputusan akhir dengan memperhatikan faktor-faktor dan pertimbangan sebagai berikut. 1. Ukuran dan kompleksitas bisnis.
2. Harapan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bisnis. 3. Fasilitas jasa yang tersedia di daerah untuk berbagai instalasi sistem. 4. Kualitas dan kuantitas dari staf yang tersedia untuk berbagai jenis sistem dan fasilitas latihan yang tersedia. 5. Jumlah transaksi yang harus diproses. 6. Faktor-faktor keuangan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.